Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin ya rabbal alamin. Menguak misteri Antartika, benua paling kering dan penuh rahasia. Kali ini, sahabat, mari kita terbang jauh ke salah satu sudut bumi yang paling misterius dan menakjubkan. Ada sebuah tempat di bumi yang begitu ekstrim, sangat kering, bahkan nyaris mustahil bagi makhluk hidup untuk bertahan. Anehnya, wilayah ini justru menjadi perebutan sengit antar negara di seluruh dunia. Inilah Antartika, benua beku tak berpenghuni yang selalu menarik perhatian ilmuwan, penjelajah, bahkan mungkin para penggila teori konspirasi yang meyakini keberadaan alien atau dunia lain di balik dinding es raksasanya. Siapa tahu, jika kita telusuri lebih dalam, kita mungkin memang akan menemukan berbagai misteri yang tersembunyi di balik bongkahan es dan hamparan putih tak berujung di sana. Memang, sejauh mata memandang, yang terlihat dari Antartika mungkin hanya gunung-gunung es dan dataran putih. Namun, jangan salah sangka kalau benua ini hanya sekumpulan es yang mengapung di lautan luas di belahan bumi selatan. Sejatinya, di balik lapisan es super tebalnya itu, terhampar daratan seluas 14 juta kilometer persegi. Luas ini menempatkan Antartika sebagai benua terbesar kelima di dunia, mengalahkan Eropa dan Australia. Hanya saja, permukaannya telah tertutup es selama ribuan tahun, menciptakan lapisan es yang sangat tebal, bahkan bisa mencapai kedalaman 4 kilometer, dengan rata-rata 1,6 kilometer. Untuk membayangkan kedalamannya, coba bayangkan Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, bahkan puncaknya pun masih belum bisa menembus permukaan es Antartika. Dengan ketebalan es sedalam itu, Antartika menjadi wilayah yang sangat terisolasi dari sumber air. Wajar saja jika benua ini tak hanya dijuluki sebagai tempat paling kering, tetapi juga satu-satunya benua yang tak bisa ditinggali secara permanen oleh manusia. Bahkan, hewan dan tumbuhan pun sebenarnya kesulitan bertahan hidup di sana karena kondisi lingkungannya yang ekstrem. Meski begitu, tercatat masih ada tumbuhan laut dan ganggang yang mampu tumbuh di tepian Antartika dan berbagai spesies hewan laut berhasil membangun habitat di bagian pinggir benua. Namun, perlu diingat, ini hanya di bagian tepi dan pinggirannya saja. Bagian tengah benua Antartika benar-benar kosong dan tak berpenghuni. Jika dibandingkan dengan kutub utara yang masih memiliki suku Eskimo sebagai penduduk tetap, kita bisa membayangkan betapa ekstremnya kutub selatan hingga tak ada yang sanggup tinggal di Antartika secara permanen. National Geographic melaporkan bahwa suhu rata-rata di dataran rendah Antartika bisa mencapai minus 10 derajat Celcius hingga minus 30 derajat Celcius. Dan itu belum seberapa jika kita pergi ke puncak-puncak esnya, yang suhunya bisa menyentuh minus 60 derajat Celcius. Suhu yang tak hanya menusuk kulit, tapi mungkin sanggup membekukan manusia dalam hitungan menit. Namun, meski dengan kondisi se-ekstrem ini dan statusnya sebagai wilayah yang tak bisa dihuni permanen, Antartika tak pernah sepi dari aktivitas manusia sejak penjelajahan pertamanya. Sejarah klaim dan konflik di Antartika ekspedisi ke benua beku ini dimulai sekitar tahun 1820-an, didorong oleh ambisi penjelajah dan ilmuwan dari berbagai negara. Awalnya, mereka sekadar ingin meraih predikat keunggulan dalam sains dan ekspedisi. Namun, ambisi ini segera berkembang menjadi hasrat untuk mengklaim atau bahkan menaklukkan Antartika seutuhnya. Hingga kini, Antartika tetap menjadi laboratorium raksasa yang vital untuk riset ilmiah, berupaya mengungkap rahasia yang tersimpan di balik ribuan tahun lapisan esnya. Konon, benua ini juga sangat krusial dalam pemantauan iklim global. Berbagai informasi dan studi ilmiah menunjukkan bahwa dampak pemanasan global dapat terdeteksi dari pencairan es di Antartika, mendorong banyak ahli bumi untuk melakukan riset di sana. Selain itu, para oceanografer, astronom, dan astrobiolog pun menganggap Antartika sebagai surga riset, mengingat kondisi laut dan langitnya sangat ideal untuk penelitian. Mungkin inilah salah satu alasan utama mengapa Antartika sejak dulu hingga sekarang
menjadi objek perebutan sengit berbagai negara yang ingin menguasai benua paling selatan bumi. Perebutan ini telah memicu serangkaian insiden dan konflik internasional yang cukup panjang. Pada awalnya, ketegangan dipicu oleh upaya negara-negara mengklaim wilayah teritorial di Antarktika, bahkan nyaris memicu perang di atas es. Situasi baru mereda setelah diterbitkannya deklarasi Angkatan Laut Tripartit yang melarang negara-negara mengirim kapal perang ke benua tersebut untuk tujuan penelitian. Saat dunia mengadakan event sains internasional, International Geophysical Year (IGY), Argentina dan Chili, dua negara yang juga aktif di Antarktika, menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 12 negara peserta tidak memberikan hak teritorial apapun. Mereka berpendapat semua fasilitas harus dibongkar setelah IGY berakhir. Namun, karena riset oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet, belum tuntas saat IGY usai di tahun 1958, kedua adidaya ini menolak membongkar fasilitas mereka hingga penelitian rampung. Perbedaan pandangan ini kian memperuncing ketegangan internasional, memunculkan kekhawatiran akan pecahnya perang dingin di Antarktika. Lahirnya sistem perjanjian Antarktika. Untuk mengantisipasi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, memprakarsai Konferensi Antarktika. Konferensi ini dihadiri 12 negara yang telah aktif di Antarktika sejak IGY dengan tujuan utama menandatangani perjanjian damai. Namun, karena kepentingan geopolitik yang rumit, negara-negara tersebut sulit mencapai kesepakatan final, menyebabkan negosiasi berlarut-larut. Butuh lebih dari 60 sesi negosiasi dan 2 tahap konferensi hingga akhirnya terbentuk Perjanjian Antarktika atau dikenal juga sebagai Antarctic Treaty System. Perjanjian ini dengan tegas menetapkan bahwa Antarktika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai. Riset ilmiah di sana harus bersifat bebas, terbuka, dan semua hasil penelitian bisa diakses serta dipertukarkan tanpa biaya. Selain itu, perjanjian ini melarang keras eksploitasi hasil bumi dan segala bentuk aktivitas militer di Antarktika. Perjanjian ini ditandatangani di Washington pada 1 Desember 1959 oleh perwakilan 12 negara: Argentina, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet, kini Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Meskipun merupakan perjanjian berkala yang harus ditinjau ulang setiap 30 tahun, Perjanjian Antarktika baru efektif berlaku pada tahun 1961 dan kemudian disetujui oleh banyak negara lain. Dampak perjanjian ini sangat signifikan dalam menjaga perdamaian di Antarktika dan mencegah konflik. Total pihak yang tergabung dalam perjanjian ini kini mencapai 56 negara yang memiliki hak bersuara atas klaim negara-negara peneliti di Antarktika. Sejak 2004, Kantor Pusat Sekretariat Perjanjian Antarktika juga telah didirikan di Buenos Aires, Argentina. Saat ini, ke-12 negara pelopor tersebut telah membangun lebih dari 55 stasiun penelitian di Antarktika. Terkait perjanjian yang ada, masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2048 nanti. Jika tidak diperbaharui kembali, ada kemungkinan besar akan pecah perang di Antarktika untuk memperebutkan klaim teritori atas benua tersebut. Keunikan waktu dan harta karun meteorit Antarktika. Sekarang, mari kita tinggalkan sejenak urusan politik dan kembali fokus pada keunikan Antarktika, benua di belahan bumi selatan. Benua ini memiliki ciri khas tersendiri, terutama terkait dengan waktu terbit dan terbenamnya matahari. Jika umumnya kita bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam setiap hari, di Antarktika, momen tersebut menjadi pemandangan langka yang hanya terjadi 6 bulan sekali. Kondisi iklim di Antarktika juga benar-benar ekstrim. Curah hujan yang datang sangat sedikit, bahkan tercatat dalam beberapa jurnal ilmiah bahwa rata-rata hujan di Antarktika hanya terjadi selama 4 hari dalam setahun. Tak heran jika iklim ini menjadikan Antarktika sebagai salah satu tempat paling kering di muka bumi. Selain itu, Antarktika adalah ladang batuan meteorit. Disebut begitu karena memang dalam hamparan es yang luas, hampir selalu ada bebatuan meteorit yang bisa ditemukan.
dan kebanyakan di antaranya berasal dari Mars. Beberapa ilmuwan yang telah meneliti bebatuan ini berusaha memahami asal-usul dan karakteristik unik meteorit yang ada. Sejauh ini, penelitian meteorit di Antarktika telah memberikan wawasan baru tentang sejarah awal tata surya dan evolusi planet di dalamnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan juga kemungkinan adanya kehidupan mikrobiologis dari bebatuan meteorit yang mungkin telah ada di Antarktika sejak ribuan tahun yang lalu. Danau subglasial. Jendela ke kehidupan tersembunyi dan sejarah bumi benua Antarktika adalah surga bagi para ahli bumi yang ingin melakukan penelitian mendalam tentang evolusi bumi. Sebab, di Antarktika bisa ditemukan danau subglasial di kedalaman beberapa kilometer yang tertutup oleh lapisan es. Menariknya, danau-danau ini saling berhubungan dengan air yang mengalir dari satu danau ke danau lainnya. Menurut para peneliti, beberapa danau ini kemungkinan besar telah terisolasi dari dunia luar sejak 35 juta tahun lalu karena ditutupi oleh es padat setinggi 4.000 meter. Danau-danau ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1970 dengan danau terbesar yang ditemukan dinamai Danau Vostok terletak di Antarktika Timur. Hingga saat ini, berkat pemindaian satelit dan gelombang radar, penelitian terbaru telah berhasil menemukan sebanyak 379 danau subglasial di Antarktika, dengan kemungkinan masih banyak danau tambahan yang akan ditemukan. Para peneliti juga meyakini bahwa ada potensi besar kehidupan yang mungkin berlindung atau bersembunyi di danau-danau ini, meskipun kondisinya sangat ekstrem. Ekosistem dan kehidupan tersembunyi di Antarktika memang masih menjadi salah satu tujuan penelitian paling ambisius bagi para ilmuwan yang berbasis di sana. Ada keyakinan bahwa mikroba atau kehidupan lainnya bisa beradaptasi dengan kondisi ekstrem di dalam danau subglasial atau di sekitar lapisan es. Dari beberapa laporan peneliti, para ilmuwan berhasil menunjukkan keberadaan ekosistem mikroba unik yang hidup di dalam es Antarktika. Mikroba ini berupa bakteri, alga, dan organisme mikroskopis lainnya yang ditemukan tinggal di tengah kondisi yang sangat ekstrem dalam lapisan es. Ada dugaan bahwa mikroba lainnya kemungkinan bisa bertahan hidup di dalam gua es atau bahkan di lingkungan geotermal yang masih tersembunyi dengan cara bergantung pada sumber energi alternatif seperti nutrien dari bebatuan atau gas geotermal. Jika kehidupan ini berhasil dideteksi dan diteliti, kemungkinan para ilmuwan dapat menyelidiki lebih lanjut tentang evolusi kehidupan, adaptasi organisme, dan kemungkinan evolusi di masa depan. Dalam informasi terbaru yang dapat diakses di situs resmi Antarctic Glaciers, diketahui bahwa tahun ini sejumlah negara masih melaksanakan proyek pengeboran berbagai danau subglasial aktif, termasuk Danau Vostok, Danau Wilans, dan Danau Mercer. Bukan Danau Ezelwort seperti yang disebutkan sebelumnya. Mercer lebih sering disebut dalam konteks ini. Untuk penelitian lebih lanjut dan untuk memahami sejarah iklim global. Meskipun proyek ini benar-benar menghadapi tantangan dan kesulitan besar, karena para ilmuwan harus menghindari kontaminasi danau dari pengaruh luar, bagaimanapun proyek ini bernilai sangat penting, terutama untuk mengetahui sejarah iklim bumi yang terkubur selama ribuan tahun. Tantangan pengeboran es dan penemuan berharga. Proses pengeboran danau subglasial ini sendiri melibatkan biaya dan waktu yang sangat besar. Para ilmuwan harus bekerja dengan ketelitian tinggi untuk mengambil inti es yang berbentuk potongan silindris dari kedalaman lapisan es. Inti-inti es ini memungkinkan mereka menganalisis berbagai parameter iklim, termasuk komposisi atmosfer, suhu, dan pola curah hujan yang telah terperangkap dalam es selama ribuan tahun. Analisisnya sendiri terbilang sangat panjang dan rumit. Ilmuwan melakukan analisis kimia dan isotop untuk mengekstrak informasi mengenai kondisi iklim masa lalu. Selama prosesnya, mereka harus sangat berhati-hati agar inti es tidak terkontaminasi. Data dari penelitian ini akan digunakan untuk menyusun rekaman iklim masa lalu yang disebut kronologi inti es. Rekaman inilah yang memungkinkan ilmuwan mengamati fluktuasi atau pergerakan iklim selama ribuan tahun terakhir, termasuk periode glasiasi dan interglasiasi, serta perubahan suhu dan pola curah hujan yang signifikan.
Hasil puncaknya adalah ilmuwan dapat memahami bagaimana iklim bumi berubah selama ribuan tahun dengan kondisi geologis yang berbeda-beda. Dan yang terpenting, mereka mampu meramalkan tren iklim di masa depan. Salah satu penelitian dari proyek pengeboran ini bahkan berhasil menemukan gelembung udara yang berusia 800.000 tahun. Penemuan ini dipercaya dapat mengungkap kondisi iklim bumi di masa lalu dan membantu memperkirakan iklim di masa mendatang dengan mempelajari komposisi kimia dan isotop dalam gelembung-gelembung tersebut. Jika penelitian ini berhasil dituntaskan, ini akan menjadi kabar baik bagi masyarakat luas untuk mengantisipasi kemungkinan buruk akibat perubahan iklim di kemudian hari. Ancaman pemanasan global dan peran perjanjian Antarktika. Saat ini, dunia memang tengah dilanda kekhawatiran akan pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada pencairan es di kutub. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa antisipasi, berarti dunia akan mengalami perubahan sistem iklim global yang bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir, bahkan peningkatan permukaan air laut yang berpotensi menenggelamkan daerah-daerah pesisir di seluruh dunia. Bayangan Jakarta tenggelam mungkin saja terjadi di masa mendatang jika es di Antarktika terus mencair. Namun, jauh sebelum hal itu terjadi, dampaknya mungkin akan lebih dulu terlihat dan dirasakan oleh ekosistem di Antarktika sendiri. Pencairan es akan menyebabkan hewan-hewan yang bergantung pada es kehilangan habitatnya. Kemungkinan juga ketersediaan makanan di lautan Antarktika akan berkurang karena banyak hewan yang bermigrasi dari Antarktika akibat perubahan iklim. Untungnya, meskipun kita tidak dapat menolak sepenuhnya bahwa pencairan es akan terus terjadi, adanya perjanjian Antarktika sebenarnya dapat memperlambat proses tersebut dan menahan laju pemanasan global. Setidaknya, dalam perjanjian ini, seluruh negara tunduk pada aturan untuk tidak mengeksploitasi hasil bumi di Antarktika. Padahal, di kedalaman lapisan esnya, Antarktika menyimpan ladang minyak tersembunyi yang jumlahnya super fantastis, bahkan bisa menyaingi negara-negara berjuluk Raja Minyak seperti Abu Dhabi. Penemuan, penelitian, dan penjelajahan di Antarktika terus berlanjut dan menjaga keberadaan perjanjian ini sangat krusial bagi masa depan bumi. Sejauh ini, eksplorasi Antarktika telah memicu munculnya beragam teori dan spekulasi menarik di kalangan masyarakat. Meskipun kebanyakan yang beredar adalah teori konspirasi yang melibatkan alien dan dunia tersembunyi di balik lapisan es, topik paling sering dibahas adalah dugaan keberadaan alien di Antarktika. Teori alien ini, walau tidak didukung bukti ilmiah kuat, banyak berkembang di dunia maya dan komunitas konspirasi. Mereka berpendapat bahwa pemerintah dunia yang diwakilkan oleh 12 negara dengan fasilitas penelitian dan pangkalan militer di Antarktika sebenarnya sedang menyembunyikan keberadaan alien atau teknologi canggih peninggalan makhluk asing di sana. Klaim tersebut didasarkan pada interpretasi gambar satelit atau citra udara yang menunjukkan struktur atau objek tak biasa di Antarktika. Beberapa contoh klaim itu mencakup bangunan-bangunan aneh atau objek menyerupai piramida yang publik yakini sebagai situs penelitian rahasia atau bentuk kehidupan tak teridentifikasi. Jika dihubungkan dengan proyek pengeboran lapisan es untuk mengambil inti es yang sudah kita bahas sebelumnya, proyek ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi yang menyatakan bahwa pengeboran itu sebenarnya dilakukan untuk menyembunyikan bukti keberadaan alien atau teknologi asing. Beberapa pihak percaya bahwa inti es yang diambil dari lapisan es Antarktika mungkin berisi bukti mengejutkan tentang kehidupan di luar angkasa, dan pemerintah dunia berupaya menyembunyikan informasi ini dari publik. Selain klaim-klaim ini, sebagian besar argumen tentang keberadaan alien di Antarktika juga didasarkan pada kesimpulan acak yang dicocok-cocokkan dari data dan gambar satelit yang tersedia untuk umum. Di sini, beberapa orang melihat pola atau struktur tertentu di permukaan es, lalu mengaitkannya sebagai bangunan alien atau jejak pesawat luar angkasa. Namun, klaim semacam ini banyak dibantah oleh ilmuwan dan para ahli, yang menegaskan bahwa kesimpulan dan cocok logi itu tidak didukung oleh bukti kuat. Memang, banyak perdebatan terkait teori ini. Sikap skeptis dari komunitas ilmiah juga telah memicu kritik serius, karena para penggemar teori konspirasi sering mendasarkan klaim mereka hanya pada cocok logi
tanpa menyajikan bukti jelas atau konsisten. Padahal, bagi para ilmuwan dan komunitas ilmiah, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mendukung keberadaan alien di Antarktika atau di belahan bumi manapun. Dunia tersembunyi di balik tembok es Antarktika. Selain masalah alien, ada pula teori konspirasi yang sangat populer terkait dunia tersembunyi di balik tembok es Antarktika. Teori ini semakin dikenal luas ketika seorang penulis asal Buenos Aires, Argentina, menulis novel fiksi yang mengisahkan kehidupan di balik tembok es ini, lengkap dengan peta fiksi yang dikenal sebagai peta Terra Infinita. Siapa sangka, peta fiksi ini kemudian dijadikan semacam acuan untuk memperkuat teori konspirasi tentang dunia di balik tembok es Antarktika. Teori ini meyakini bahwa di luar lapisan es tebal Antarktika terdapat dunia tersembunyi atau kerajaan rahasia yang dijaga ketat oleh elit global atau pemerintah dunia. Jika merujuk pada teori ini, diyakini ada tembok atau dinding raksasa yang mengelilingi benua Antarktika untuk menyembunyikan keberadaan dunia tersembunyi itu. Bagi penggemar One Piece, mungkin ini mirip dengan tembok besar penghalang menuju Grand Line. Penganut teori konspirasi ini percaya bahwa dunia tersembunyi di Antarktika itu adalah rumah bagi peradaban kuno yang super canggih, atau mungkin juga dunia bagi makhluk supernatural semacam dewa-dewi. Dalam keyakinan akan teori tersebut, ada juga klaim bahwa hanya segelintir elit global yang mampu atau memiliki akses untuk masuk ke dalam dunia rahasia yang dipenuhi misteri tersebut. Beberapa teori lain berpendapat bahwa alasan dunia ini ditutup dan dirahasiakan adalah untuk melindungi penemuan teknologi canggih atau bahkan menyembunyikan pengetahuan terlarang yang tidak boleh diketahui masyarakat umum. Sayangnya, meskipun teori ini tampak jauh lebih menarik daripada teori alien, teori tentang dunia rahasia ini juga tidak memiliki klaim dan bukti kuat untuk meyakinkan banyak pihak. Sejauh ini, penelitian ilmiah yang dilakukan di Antarktika tidak mendukung keberadaan tembok raksasa atau dunia tersembunyi di balik lapisan es Antarktika. Penelitian lebih terfokus pada pemahaman lingkungan benua tersebut, sejarah iklim, dan pengaruhnya terhadap iklim global. Banyak ilmuwan lebih meyakini bahwa tidak mungkin ada dunia tersembunyi di balik lapisan es super tebal itu. Kalaupun tembok raksasa itu memang ada, disembunyikan dan dijaga, rasanya akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk bisa tetap merahasiakannya selama puluhan tahun tanpa terdeteksi oleh para peneliti atau pengamat independen yang telah mengeksplorasi Antarktika. Itulah sebabnya teori ini, sama seperti peta Terra Infinita, akhirnya hanya dianggap sebagai fiksi semata yang mungkin menarik, tetapi tidak punya bukti pendukung untuk menunjukkan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah akhir dari kisah Antarktika, sebuah benua es yang tak henti menyimpan misteri dan memicu imajinasi. Semoga pelajaran dan wawasan dari cerita ini bisa kita ambil. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi dalam kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.